Halo, perkenalkan nama saya Agus Tinggara Putri Satria Arya Kausa, NIM 164242223. Aku Kudus dengan NIM 1642423. Halo, nama saya Detus Rafael Elsandrena dengan NIM 1642446. Hai, nama aku Hanifah dengan NIM 1642401. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salsa Bella Febrianti dengan NIM 164245157. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan sedikit mengenai tugas besar kelompok kami, yaitu sistem pemeriksaan status gas di lingkungan tambang. Jadi untuk anggota-anggotanya itu kami ada 5 orang, yaitu Salsabila Febrianti, saya sendiri, dengan NIM 164245157. Setelah itu ada Kurniawan Alkudus dengan NIM 164242230. Setelah itu ada Igusti Satria Mirel itu dengan NIM 164242223. Setelah itu ada Detrich Grafael dengan NIM 164242246. Setelah itu ada Hani Hanifa dengan NIM 164240118. Setelah itu ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Kurniawan Alkudus. Untuk Kurniawan Alkudus dipersilakan. Latar belakang, industri pertambangan, khususnya tambang bawah tanah, menghadapi bahaya gas beracun seperti metana dan karbon monoksida yang dapat menyebabkan kebakaran ledakan. Untuk itu, sistem pemantauan gas berbasis piton dapat digunakan. Sensor gas ini akan mendeteksi gas berbahaya dan piton akan membaca serta memproses data tersebut secara real time. Jika konsentrasi gas melebihi batas aman, piton tersebut akan dapat mengirimkan peringatan dini dan mengaktifkan sistem otomatis seperti ventilasi tambang. Sistem ini meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan memungkinkan pengambilan keputusan cepat untuk mengurangi resiko kecelakaan. Ada tujuan yang akan dibacakan oleh Mirel. Untuk Mirel dipersilakan. Baik, untuk tujuannya sendiri, dalam program ini memiliki beberapa tujuan yang penting untuk yang berkaitan dengan keselamatan, efisiensi, dan akurasi. Berikut adalah tujuan yang utama pembuatan program Python untuk pemeriksaan status gas dalam lingkungan pertambangan, yaitu yang pertama ada otomatisasi pemantauan gas, yang dimana dengan menggunakan program Python ini, pemantauan gas-gas yang berbahaya dalam lingkungan pertambangan, seperti metana dan karbon monoksida akan terkontrol dengan baik dan efisien. Yang kedua ada peningkatan keamanan kerja, yang dimana dengan menggunakan sistem pemrograman ini akan meminimalisir kecelakaan kerja yang terjadi pada lingkungan pertambangan. Yang ketiga ada efisiensi pengambilan dan pengumpulan data. Dengan program ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sensor gas secara otomatis dan menyimpan dalam basis data dan file log. Data yang terkumpul juga bisa digunakan untuk menghasilkan laporan atau analisis mengenai tren kadar gas dalam jangka panjang. Yang keempat, meningkatkan akurasi dan kecepatan pengambilan keputusan. Dengan adanya program Python ini yang memproses data sensor gas secara real time, keputusan dapat diambil dengan lebih cepat dan berbasis data yang lebih akurat. Yang kelima ada pengurangan biaya operasional, yang dimana dengan menggunakan program Python ini untuk pemantauan gas, biaya operasional dapat dikurangi karena otomatisasi mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan pengawasan secara manual yang sedikit kurang efektif. Oke, setelah tadi kita sudah membahas tentang latar belakang dan juga tujuan. Setelah itu kita akan membahas apa sih yang kita akan pelajari. Ini akan disampaikan oleh Hani. Untuk Hani dipersilakan. Oke, jadi berdasarkan program yang kita buat ini, apa aja sih yang dapat kita pelajari? Yang pertama itu dekomposisi, di mana kita ini dapat membagi masalah-masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Itu kita dari dekomposisi itu kita dapat yang pertama modularisasi, yaitu
kita dapat membagi program menjadi beberapa modul seperti pengumpulan data dari sensor, pengolahan data, pengecekan ambang batas, pemberian peringatan, dan penyimpanan data. Setiap modul ini bisa dikembangkan dan diuji secara terpisah. Yang kedua, kita dapat memanajemen kompleksitas. Nah, dengan mendekomposisikan masalah menjadi bagian-bagian kecil, kita dapat menangani kompleksitas masalah secara lebih terstruktur dan tidak membingungkan. Yang ketiga, kita dapat memelihara dan mengembangkannya. Dengan membagi program menjadi modul-modul, kita dapat dengan mudah memperbaharui dan menambah fitur tanpa mengganggu seluruh sistem. Yang kedua, pengenalan pola, itu kita dapat kemampuan kita untuk mengidentifikasi pola atau tren dalam data. Nah, dari pengenalan pola yang dapat kita pelajari, yang pertama analisis data, itu mempelajari cara mengidentifikasi pola dalam data sensor gas yang mungkin tidak langsung terlihat, seperti peningkatan kadar gas pada waktu tertentu atau di lokasi tertentu dalam tambang. Yang kedua, penggunaan teknik statistik. Kita dapat menggunakan statistik atau teknik pembelajaran mesin untuk pengenalan pola yang ada dalam data, seperti menghitung rata-rata kadar gas atau mendeteksi lonjakan gas yang mungkin menunjukkan resiko. Yang ketiga, prediksi potensi bahaya. Menggunakan pola yang ditemukan untuk meramalkan kapan terjadi. Yang ketiga, abstraksi, yaitu proses penyederhanaan sistem dengan menyembunyikan detail yang tidak perlu dan hanya fokus pada fitur atau elemen yang relevan. Nah, yang kita pelajari yang pertama, pengurangan kompleksitas. Menggunakan objek atau fungsi yang mewakili bagian-bagian kompleks dari sistem, misalnya sensor gas atau antarmuka yang lebih sederhana, sehingga kita tidak perlu lagi berurusan dengan semua detail teknis. Yang kedua, meningkatkan keterbacaan atau pemahaman program. Dengan menyembunyikan kompleksitas dari sensor atau database, kita hanya perlu fokus pada bagian logika bisnis seperti kapan memberi peringatan jika gas berbahaya terdeteksi. Yang ketiga, desain modular. Abstraksi memungkinkan kita untuk mengembangkan program dengan antarmuka yang lebih jelas dan terpisah antar modul. Misalnya, memisahkan bagian yang menangani sensor dari bagian yang mengatur alarm. Yang keempat, perancangan algoritma. Itu langkah-langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Nah, yang kita pelajari yang pertama, logika program, merancang langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah, seperti bagaimana pengolahan data sensor dan kapan sistem harus memberi peringatan. Yang kedua, efisiensi algoritma, yaitu mengembangkan algoritma yang lebih efisien dalam hal menggunakan sumber daya, misalnya CPU, memori, dan waktu eksekusi, terutama jika data yang diproses sangat besar atau memerlukan pemrosesan real time. Yang ketiga, pemecahan masalah seperti pemecahan masalah secara sistematis. Dengan algoritma memungkinkan kita untuk merumuskan solusi yang sistematis dan terstruktur untuk masalah yang dihadapi, seperti menentukan kapan kadar gas sudah berbahaya. Dah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan juga mengenai dekomposisi oleh Mirel. Kepada Mirel dipersilakan. Oke, langsung ke program dekomposisi. Yang itu yang pertama ada program status gas, yang dimana program ini terdapat laporan akhir, jenis gas, dan sensor gas. Untuk laporan akhir itu sendiri akan berisi tentang keterangan bahwa apakah gas tersebut berbahaya atau tidak. Lalu jenis gas itu terdiri, kami mengambil 4 sampel, yaitu CH4, CO2, H2S, dan X atau logam yang tidak diketahui. Nah, untuk setiap gas itu sendiri memiliki ambang batas dan tingkat berbahayanya masing-masing. Contohnya pada CH4, yaitu ambang batasnya itu 2 dan tingkat berbahayanya 5. CO2 ambang batasnya 0,5 dan tingkat berbahayanya 1. H2S ambang batasnya 3 dan tingkat berbahayanya 5. Dan logam X itu sendiri kita pukul rata, ambang batasnya itu 1 dan tingkat berbahayanya itu 3.
Nah, untuk sensor gas itu sendiri akan berisi tentang banyaknya sensor dan konsentrasi gas tiap sensor. Oke. Untuk flowchart-nya sendiri akan dijelaskan oleh Grafael. Kepada Grafael dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart. Oke, jadi flowchart di sini terdapat eh, bagian yang dipisahkan, yakni flowchart utama sendiri dan juga subprogramnya. Oke, jadi dimulai dari utamanya dulu. Kita mulai lalu masukkan atau input jenis gas itu antara CH4, CO2 atau H2S. Lalu dia akan lanjut ke database jenis gas yang berisikan tentang ambang batas dan tingkat berbahayanya. Setelah itu kita akan disuruh untuk memasukkan berapa jumlah sensor yang diinginkan. Oke, jadi setelah kita masukkan sebanyak N, maka dia akan masuk ke bagian antara tidak atau ya. Jika indeks pertamanya indeks belum mencapai banyaknya jumlah sensor, maka dia akan lanjut ke bagian yang nol, yakni kita diminta untuk memasukkan atau input konsentrasi gas sensor ke dalam array. Lalu akan lanjut ke indeks selanjutnya hingga mencapai sebanyak jumlah sensor yang kita sudah berikan sebelumnya. Oke, selanjutnya akan masuk dalam bagian yes, lalu akan melalui proses dev status gas atau bagian subprogram yakni fungsi. Fungsi status gas di sini kita bisa lihat berisikan tentang if else, yakni apabila konsentrasinya lebih dari tingkatan atau tingkat berbahayanya, maka akan mengembalikan atau return kritis. Jika konsentrasi lebih dari batas atau batas ambang, maka akan return berbahaya. Eh, Else atau konsentrasi kurang dari batas, maka akan return normal. Lalu setelah melewati dev status gas atau subprogram status gas, akan masuk ke outputnya. Di dalam output sendiri terdapat subprogram prosedur laporan, yang mana subprogramnya berisikan laporan dan juga ada elemen fungsi tambahan yakni .count, di mana akan menghitung jumlah dari array-nya itu sendiri. Lalu eh, lanjut ke bagian print yang diberisikan jumlah sensor dengan status normal, berbahaya, dan kritis. Setelah output diberikan atau ditampilkan, maka flowchart selesai. Oke, setelah kita sudah membahas semuanya, jadi saya bisa menyimpulkan bahwa sistem pemantauan gas berbasis sensor dan Python sangatlah penting untuk meningkatkan keselamatan di dunia pertambangan bawah tanah dengan mendeteksi dan memberi peringatan dini terhadap gas berbahaya seperti metana dan karbon monoksida. Teknologi ini memungkinkan pemantauan real time dan mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan efisiensi operasional. Pembuatan program ini juga mengajarkan konsep rekayasa perangkat lunak seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan perancangan algoritma yang semuanya mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Nah, sebelum kita akhiri, jadi kita akan melakukan demonya nih untuk demo tersebut akan dilakukan oleh Grafael. Oke, di sini saya akan mendemokan tentang programnya, yakni dengan judul Sistem Pemeriksaan Status Gas di Lingkungan Tambang dalam Ranah FTTM. Di sini ada kamusnya sendiri, ada array, integer, float, str, dan string atau dan subprogramnya. Lalu di sini juga dalam programnya ada subprogram fungsi, yang tadi program fungsinya itu status gas dan juga program prosedurnya itu laporan. Lalu di sini ada inputnya, di mana kita akan memasukkan data-data. Lalu juga ada outputnya sendiri, di mana atau hasil akhirnya itu sendiri, hasil monitoring dan final reportnya. Oke, saya akan mendemokannya. Oke, di sini diminta masukkan jenis gas yang dipantau, yakni CH4 atau CO2 atau H2S. Saya masukkan H2S. Oke, masukkan jumlah sensor yang dipantau. Di sini diminta berapa sensor yang ingin kita masukkan. Saya contohkan ada 3. Oke, di sini untuk konsentrasi pada sensor pertama diminta, di mana dalam persen.
Saya akan berikan contoh konsentrasinya yakni 2, kemudian yang sensor keduanya itu 5, kemudian pada sensor yang ketiga itu 1. Nah, di sini akan diberikan outputnya sendiri, dimulai dari hasil monitoring, yang dimana akan diberikan apa nama jenis gasnya. Jenis gas itu sendiri adalah H2S. Lalu menurut database yang sudah ada dalam program tersebut, maka akan dituliskan ambang batasnya sendiri adalah 3% dan juga tingkat bahayanya itu 5%. Lalu dilaporkan ulang sensor pertama itu konsentrasinya 2% dengan status normal, lalu sensor keduanya konsentrasinya 5% dengan status berbahaya, lalu sensor ketiganya dengan konsentrasi 1% diberikan status normal. Lalu masuk ke final reportnya atau laporan akhirnya, yang dimana jenis gas yang adalah 2S, total sensornya 3, lalu jumlah sensor dengan status normalnya itu adalah 2. Karena tadi kita sudah dapatkan itu adalah normalnya itu ada 2, maka sistem atau program akan menghitung jumlahnya adalah 2. Lalu jumlah sensor dan statusnya juga berbahaya adalah 1. Tetapi untuk sensor dan status kritis itu adalah 0, karena pada sensor yang kita berikan itu tidak ada yang mencapai di atas 5%. Sehingga program Python selesai. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.